Tahu nggak guys, di Indo ada pendekar kungfu yang jago banget. Bukan cuman kungfunya, skill pengobatannya juga banyak menyembuhkan orang yang sakit dan terluka. Siapa dia? Dia adalah Lo Banteng. Yuk tak kasih tahu kisahnya. Tajian ni hao, namaku Intan. Selamat datang di channel aku Dynasty. Buat teman-teman yang mau mendukung channel Dynasty ini supaya channel Dynasty ini bisa lebih baik lagi, bisa lebih maju lagi, teman-teman bisa mendukung via Saweria yang linknya Intan taruh di deskripsi. Dukungan sekecil apapun itu berarti banget buat Intan, dan di Saweria itu teman-teman nanti bisa menulis message-nya bisa berupa support, pertanyaan, atau request video, dan semua message yang masuk via Saweria akan Intan bacakan di video berikutnya. Oke, let's start. Hari ini Intan bahas Lo Banteng karena request dari Pak Marianto via Saweria. Mestinya Pak Marianto ini request banyak tokoh, tapi karena tokoh-tokoh lain masih dalam riset, susah dicari datanya. Karena datanya yang sudah dapat baru Lo Banteng ini, jadi Intan bahas yang Lo Banteng dulu. Lo Banteng ini nama Mandarinnya adalah Lu Wanting. Tapi karena di Indonesia terkenalnya dengan nama Lo Banteng, Intan ngikutin teman-teman. Intan juga pakai Lo Banteng. Lo Banteng ini lahir di Chubei, Provinsi Hokkien, Tiongkok. Ayahnya Lo Banteng ini jualan arak. Sejak kecil Lo Banteng itu sudah terkenal nakal. Dia nggak mau sekolah itu cuma 3 tahun, dipaksa kayak gimana, dibujuk kayak gimana, dia tetap nggak mau sekolah. Karena nggak mau sekolah, ya ayahnya nyuruh dia jaga toko arak. Di kampung tempat tinggalnya, Lo Banteng dan keluarganya itu sering dibully oleh masyarakat sekitar. Karena ayah dari Lo Banteng itu pendatang, dan masyarakat itu nggak suka kalau ada pendatang baru, nggak suka sama orang asing. Kalau ayah Lo Banteng ini lebih ke arah bersabar, mengalah. Kalau Lo Bantengnya dia keras kepala. Dia nggak segan-segan menghajar orang meskipun tubuhnya itu lebih besar dari dia. Hasilnya Lo Banteng pulang babak belur. Tambah hari, bulian masyarakat terhadap Lo Banteng tambah hebat. Pernah ya warga itu mengamuk, menyerbu araknya Lo Banteng dan mecahin guci-guci dan araknya ayahnya. Kalau ayah Lo Banteng itu cuman bisa menghela napas dan menggelengkan kepala, kalau Lo Banteng enggak. Lo Banteng ini sakit hati. Dia kemudian memutuskan untuk belajar silat untuk melindungi diri. Saat itu usia Lo Banteng 15 tahun. Lo Banteng ini berlatih keras, lalu nantangin orang-orang yang sudah ngebully dia. Hasilnya mengecewakan, dia pulang babak belur, lebih banyak kalahnya daripada menangnya. Karena Lo Banteng ini sebel, dia cari guru lain. Ayah Lo Banteng itu khawatir dengan sifat Lo Banteng yang suka berkelahi seperti itu. Akhirnya dikirimlah Lo Banteng ke Indo di usianya yang ke-17 tahun dan tinggal di rumah saudara ayahnya. Tapi Lo Banteng nggak kerasa di Indo, di kota Semarang ya itu guys. Kemudian Lo Banteng setelah 7 bulan balik lagi ke kampung halamannya. Tapi pas Lo Banteng kembali ke kampung halamannya, situasi tidak berubah. Penduduk masih suka ngebully dia sampai Lo Banteng ini trauma dan takut keluar rumah. Untuk menenteramkan hati Lo Banteng, ayah Lo Banteng menikahkan Lo Banteng dengan seorang wanita yang bernama Li Honglan. Dari hasil pernikahan Lo Banteng dan Li Honglan ini dikaruniai seorang putri, yaitu Lo Lehua. Karena memang dasarnya Lo Banteng ini suka banget sama kungfu, tiap hari dia itu latihan kungfu. Kalau ada langganan-langganan yang datang, yang dibicarakan itu pasti seputar kungfu. Pada saat Lo Banteng berusia 23 tahun, ayah dan ibu Lo Banteng meninggal secara berurutan dengan waktu yang relatif singkat. Pada suatu hari ada langganannya Lo Banteng datang ke toko dan nyaranin Lo Banteng untuk belajar ilmu melompat tinggi. Sekali melompat bisa langsung ke genteng. Loh, gimana caranya? Dibilang gini sama si pelanggan itu, katanya nih ya latihannya itu pakai bakyak. Bakyaknya itu dari batu, beratnya itu tambah hari ditambah.
Lah, nanti kalau sudah bakyaknya itu semakin berat, setelah bakyak dilepas, otomatis bisa melompat sampai ke genteng. Nah, loh, makanya guys, jangan tanya ilmu kepada orang yang nggak ngerti. Kalau bahasanya emak-emak nih ya, jangan tanya resep sama orang yang nyalain kompor aja, nggak bisa. Lo Banteng tanpa riset langsung percaya begitu saja. Dia langsung mendatangi pembuat batu kuburan atau pembuat bongpai, yaitu Yo Chun An. Yo Chun An itu perawakannya itu tua, kurus, dia tinggal sendirian, tidak menikah. Kemudian Lo Banteng bilang, "Woi, aku buatin bakyak beratnya 5 kilo. Yo Chun An kaget, "Hah? Buat apa?" "Supaya aku bisa melompat tinggi. Sudah, jangan banyak tanya. Pokoknya buatin, tak bayar, tak bayar." Dijawab sama Yo Chun An, "Blok, goblok, kamu lihat itu kuli bawa tongnya itu lebih berat daripada bakyak yang kamu pesan. Kamu kira setelah tongnya itu diletakkan, si kuli itu bisa terbang?" Lo Banteng emosi, kemudian dia melihat alat itu namanya Jioso. Jioso itu kayak batu besar, bentuknya seperti slot. Buat teman-teman yang nggak bisa bayangin, cuman bayangin aja dah, pokoknya itu adalah alat yang berat. Beratnya itu 25 kilo. Lo Banteng pengen pamer kekuatan. Kan yang dilihat itu bapak-bapak yang tua kurus gitu ya, dikiranya dia itu lemah juga. Lo Banteng ngangkat Jioso itu pakai satu tangan doang, terus dinaik turunkan kayak gini. Diketawain sama Yo Chun An. Tak kasih tahu ya, yang kamu perlihatkan ke aku itu tenaga mati. Kemudian Yo Chun An itu megang Jioso itu, Jiosonya dilempar sampai Jiosonya itu berputar-putar dan ditangkap lagi pakai satu tangan. Setelah melihat hal itu, kemudian matanya Lo Banteng itu terbuka lebar. Dia lalu minta maaf dan meminta supaya dijadikan muridnya. Tapi Yo Chun An itu sedang tidak terima murid, jadi tidak diterima. Lo Banteng itu nggak putus asa sampai di situ. Dia gigih, dia memohon-mohon terus supaya dijadikan muridnya. Karena kegigihannya, akhirnya Yo Chun An itu mengalah. Ya udahlah, kamu tak ajari kungfu. Kemudian Yo Chun An terkena musibah, bisnisnya itu bangkrut, dia nggak bisa bayar sewa rumah. Lo Banteng kepengen berbakti kepada gurunya, akhirnya Lo Banteng itu mengajak Yo Chun An itu tinggal bersama dia. Pada suatu hari ada seorang pegawai nantangin Lo Banteng, sama Lo Banteng dilayani. Dan Lo Banteng kalah dalam waktu yang sangat singkat. Dan berita itu menyebar sampai ke telinga seorang pemuda yang bernama Kwe In Lam. Kwe In Lam itu teman seperguruannya Yo Chun An. Kwe In Lam ini batin, loh kalau dia muridnya Yo Chun An, masa sih dia sampai kalah sama pegawai itu? Kemudian Kwe In Lam itu mendatangi Yo Chun An. Dari situ dia baru tahu, ternyata loh guys, Yo Chun An itu pelit ilmu. Dia nggak ngajarin semua ilmunya kepada Lo Banteng. Sampai Kwe In Lam itu marah sama Yo Chun An ini. Ya, kalau kamu terus-terusan kayak gini, jenazahmu ya, kalau kamu mati tuh nggak ada yang ngurus. Yo Chun An itu mikirin terus perkataannya Kwe In Lam. Akhirnya Yo Chun An pun menyadari Yo Chun An sejak saat itu dengan segenap hati dia memberikan apa yang dia punya kepada Lo Banteng. Diajarin semua, diajarin teknik kuntau, diajari Hoyung Pai, diajarin cara memukul agar pukulannya itu kuat, diajarin cara mengelak pukulan dan beberapa teknik rahasia lainnya. 3 bulan setelah kejadian Lo Banteng kalah sama si pegawai tersebut, Lo Banteng nantangin si pegawai itu tadi. Dan hanya dengan 2 gerakan saja pegawai itu sudah kalah oleh Lo Banteng. Lo Banteng juga nantangin balik orang-orang yang ngebully dia. Wes ya, tak kasih tahu, kamu sama aku jangan lawan 1 on 1, pasti kamu kalah. Kamu keroyok aku aja nggak apa-apa. Mereka ngeroyok Lo Banteng kan. Kali ini meskipun dikeroyok, Lo Banteng yang menang. Lo Banteng semakin bersinar namanya. Kemudian Lo Banteng itu mendapat undangan dari temennya yang tinggal di Semarang. Ini loh, ada orang sesumbar, dia mau ngalahin semua pendekar Tionghoa. Pada tahun 1927,
dia pindah ke Semarang. Saat itu usia Lobanteng 41 tahun. Setelah tiba di Semarang, Lobanteng itu minta diaturkan ketemu sama orang yang sesumbar itu. Ternyata orang yang sesumbar itu tidak muncul-muncul. Lobanteng selama di Semarang juga menerima banyak surat kaleng. Surat kaleng itu berisi ancaman, berisi tantangan, sehingga Lobanteng itu gemes dan dia masang iklan di koran. Udah, kamu jangan main surat kaleng, ayo kita ketemuan, ayo kita tarung. Itu pun juga tidak ada yang muncul. Lobanteng ini guys, dia berjasa dalam mempromosikan dan menyebarkan seni bela diri dari China ke Semarang, Solo, Jogja, dan lain-lain. Kemudian Lobanteng pindah ke Jakarta. Di Jakarta, Lobanteng ini mendirikan museum, dia juga mengajar kungfu, dan membuka praktek pengobatan tradisional. Praktek pengobatan tradisional Lobanteng ini itu banyak menyembuhkan dan menyelamatkan nyawa orang. Lobanteng meninggal pada tanggal 27 Juli 1948 di usia yang ke-72 tahun. Anak dari Lobanteng yang bernama Lo Saojun, dia membuka Museum Seni Nasional Wanting. Wanting kan namanya Lobanteng ya guys ya. Dan saat ini di seluruh Indonesia ada ribuan murid Lobanteng. Lobanteng telah memberikan kontribusi dalam penyebaran budaya seni bela diri tradisional Tiongkok dan disebut sebagai bapak dari 5 leluhur Jawa. Banyak obat Lobanteng yang masih beredar di pasaran. Salah satu yang terkenal adalah obat gosoknya. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Seperti biasa, kalau teman-teman mau revisi, mau nambahin, ataupun diskusi, silakan coret-coret di komen. Buat subscriber baru, selamat datang di channelnya Intan Dynasty. Terima kasih sudah nontonin channelnya Intan. Intan saranin buat teman-teman yang baru saja bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian Dynasty di Tiongkok. Ini nih linknya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Karena itu adalah basic dari semua video-video yang akan Intan bahas. Video Intan tentang pergantian Dynasty itu akan sangat berguna banget. Akan sangat membantu banget kalau teman-teman nonton film tentang sejarah-sejarah Tiongkok. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.